kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Marilah kita simak dan dengarkan. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam khotbah minggu lalu, baik dari nats epistel maupun nats evangelium, kita diingatkan tentang tantangan iman yang datang dari pengaruh kecanggihan teknologi. Melalui firman Tuhan, dalam ibadah pertanyaan dan ibadah minggu lalu, kita diajarkan tentang bagaimana kita mengendalikan diri dari bahaya teknologi tersebut. Dalam ibadah kita hari ini, kita diarahkan bagaimana kita dapat mengalahkan tantangan iman yang diperhadapkan dengan kuasa kegelapan yang sering kita sebut dengan okultisme, yang diinspirasi oleh kisah pelayanan Rasul Paulus ketika berhadapan dengan tukang jampi-jampi Yahudi yang mencoba membuat praktek-praktek pengusiran roh jahat dengan mengatasnamakan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita memang sudah hidup di era modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menguasai pikiran manusia. Artinya ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya sudah mempengaruhi cara berpikir kita dengan dominasi logika. Nunga dia rahon parbinotoa doh kecanggihan teknologi ibe sasitongna jolma merpikir logis dohot akka hal-hal na realistis. Dengan demikian hal-hal yang mistis seharusnya sudah secara otomatis ditolak. Kalau kita flashback ke belakang, nenek moyang kita dulunya memang hidup di zaman yang masih dikuasai oleh hal-hal mistis dan takhyul. Misalnya kalau ada orang yang sakit tiba-tiba atau ada penyakit yang susah diobati, maka mereka menganggap itu perbuatan guna-guna. Dirazumi doak kai sahid nasonggop tu sasahalak ala niula-ula di bai jolma di bai begu. Karena memang dulu tidak ada jawaban medis untuk penyakit-penyakit seperti itu. Lalu di zaman sekarang bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari?
Ini menjadi pergumulan kita di tengah-tengah kecanggihan teknologi, di tengah-tengah peradaban modern yang sudah mengendalikan logika. Justru kita masih menemukan praktek-praktek okultisme, perdukunan, ulaun hadatuon. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang juga rajin bergereja. Banyak di antara orang-orang Kristen yang melegitimasi atau membenarkan tindakan okultisme perdukunan ini dengan mengutip ayat Alkitab dengan mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, ikomarbisu do hita songon uluk. Sebagaimana Yesus sebutkan dalam Matius 10 ayat 16. Padahal itu sudah salah. Konteks Nats Matius 10 ayat 16 itu dengan legitimasi tindakan okultisme tidak nyambung. Untuk itulah saudara-saudari, kita harus semakin berhikmat dalam memahami supaya kita tidak jatuh kepada praktek-praktek okultisme atau dunia perdukunan, dan kita dapat menang atas kuasa kegelapan yang menjadi tantangan iman kita sampai hari ini. Firman Tuhan saat ini memberikan pemahaman buat kita semua bagaimana mengenal praktek-praktek perdukunan yang menyaru, yang meniru, manamak-namak, seolah-olah itu adalah pengobatan ala Kristen. Karena tidak sedikit tanpa sadar sudah masuk kepada praktek perdukunan karena melihat cara berdoa seorang dukun seperti doa seorang Kristen. Ada beberapa alasan mereka meyakinkan kita untuk tertarik. Misalnya seperti dia berdoa sebelum mengobati, atau juga menunjukkan aksesoris-aksesoris Kristen, meletakkan salib atau Alkitab di mejanya sehingga kesannya bahwa dia melakukannya bukan okultisme tetapi dengan nama Tuhan Yesus. Kita perhatikan nats ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menceritakan bagaimana tukang jampi Yahudi, yaitu anak-anak imam yang bernama Skewa, mencoba meniru-niru Paulus untuk menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi ternyata roh jahat itu bahkan mengenal Yesus. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita sadari. Bahwa ternyata iblis atau roh jahat pun kenal betul dengan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 19 berkata, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya setan-setan pun percaya adanya Tuhan. Berarti roh jahat atau iblis pun tidak dapat ditipu dengan sebuah kepura-puraan memakai nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, para tukang jampi Yahudi itu terlihat sama. Tetapi sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus tentang pengusiran roh jahat itu. Anak Skewa mengatasnamakan pekerjaannya dengan nama Yesus. Sesungguhnya hanya untuk mencari nama dan keuntungan semata. Bukan karena mereka kenal Tuhan Yesus. Sementara Rasul Paulus melakukannya, di samping dia sudah mengimani Yesus, juga dalam upaya penyebaran kabar baik tentang keselamatan yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka keduanya jelas berbeda antara mencari keuntungan sendiri dengan usaha penyebaran kabar baik tentang Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan kita tentang berbagai hal, baik sakit penyakit, keadaan ekonomi yang terganggu, persoalan suami istri, persoalan anak-anak, persoalan jodoh anak-anak yang tak kunjung datang, masalah pekerjaan, semuanya sangat berpotensi mengarahkan kita kepada pikiran praktis dan instan, dan akhirnya mengambil jalan pintas. Apa itu? Tanya orang pintar, suku jolodatu.
Terkadang memang praktek perdukunan, praktek okultisme seperti lebih mudah menjawab kerinduan kita. Tetapi apakah itu sudah sesuai dengan iman kita sebagai seorang Kristen? Itu yang harus menjadi pertimbangan awal. Sebab Alkitab sudah bersaksi bahwa hal itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayaha matong gunana di zolma nang liak portibiod diomo anggomagodo todina. Aha matar lehot zolma bait tobus ni todina. Untuk itulah kita perlu semakin mendalami makna sebuah persoalan hidup di dalam konteks rencana Tuhan Allah, bukan dalam konsep pemenuhan seluruh keinginan kita. Tidak ada seorang pun di dunia yang menginginkan sakit penyakit. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan keadaan ekonominya terseok-seok. Tetapi cara penyelesaiannya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita dapat menikmati kehidupan kita. Firman Tuhan ini memastikan hal-hal bagi kita. Yang pertama, nama Yesus bukan aksesoris agama. Tetapi nama Yesus adalah sebuah kuasa yang memiliki dampak bagi seluruh penghuni dunia. Maka hanya dengan iman yang benar, hanya dengan iman yang benarlah kita semakin melihatnya dan semakin memahaminya. Jika dalam nas ini dikisahkan bahwa orang-orang yang dulunya tidak percaya dan akhirnya menjadi percaya mendengar pengakuan roh jahat tentang Yesus, mereka akhirnya menjadi percaya dan meninggalkan dosa-dosanya. Maka kita yang sudah percaya seharusnya akan lebih menunjukkan iman kepadanya dengan semakin jeli melihat pekerjaan iblis yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bijaksanalah apakah dalam upaya penyelesaian pergumulan hidup kita sudah melakukannya dengan cara yang sesuai dengan iman kita, atau masih di bawah kendali kuasa kegelapan. Sebab jika kita masih menyelesaikannya dengan cara yang salah, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa kita hanya sedang berpindah tuan. Kita pindah dari perhambaan dosa kepada perhambaan dosa yang lain. Kita akan selalu menjadi hamba dosa, budak keinginan kita, belum menjadi hamba Allah, belum menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita dituntut semakin berhikmat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dinamika yang sedang berlangsung, agar kita terbebas dari kuasa kegelapan dan kita memenangkan pertarungan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, Allah yang mengasihi kehidupan kami dan yang saat ini berfirman untuk mengingatkan kami harus dapat memenangkan pergumulan kami untuk terbebas dari kuasa kegelapan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa di sorga. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami semakin dimampukan untuk melihat kemuliaan-Mu, melihat kebesaran kuasa-Mu di dalam menopang kehidupan kami, di dalam mengatasi setiap pergumulan kami, supaya kami tidak jatuh kepada kegelapan dan diperhamba oleh iblis. Bapa di sorga, berkatilah kami semua dengan berbagai pergumulan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan ingatkan kami, Tuhan sedang menguji iman kami, bahkan juga mengizinkan iman kami diuji oleh keadaan, supaya kami tetap teguh, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih tetap mewarnai kehidupan kami, yang menjadi ketakutan bagi kami. Bapa di sorga, kiranya juga Engkau berkenan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Apapun itu yang Tuhan kehendaki, melaluinya Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang perlu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah-ibadah yang berlangsung saat ini di tiap-tiap rumah warga jemaat-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.